Baik, adik-adik semuanya, saya lanjutkan. Jadi, untuk memahami pendekatan sosiologi ini dalam objek kajian sosiologi masjid ini, saya ulangi lagi, ketika agama ya itu menjadi spirit dalam membangun dunia, membangun peradaban, membangun etos kerja seperti yang dikatakan oleh Profesor Nurholis Majid dalam bukunya Islam, Doktrin dan Peradaban. Hanya beliau menulis itu dengan pendekatan sejarah munculnya Islam sebagai agama yang kemudian juga melahirkan sebuah peradaban dunia. Itu artinya bahwa pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan Cak Nur tentang Islam ini terkait dengan bagaimana doktrin Islam, ajaran Islam ini menjadi spirit ya dalam membangun etos kehidupan dunia bagi individu maupun kelompok dari masyarakat Islam. Kalau pemikirannya Syed Amir Ali, tokoh Muslim India atau Pakistan itu ya, yang banyak dikutip oleh Presiden Soekarno ya, tentang the spirit of Islam atau apinya Islam ini, Presiden Soekarno menerjemahkan dari pikiran Syed Amir Ali ini adalah dalam berislam ini yang kita tangkap jangan abunya tapi apinya, spiritnya, semangatnya untuk membangun peradaban dunia atau peradaban Indonesia. Itu kalau Presiden Soekarno menafsirkan dari pikiran-pikiran tokoh Muslim India, Syed Amir Ali ini. Nah, kalau kita ada benang merahnya dengan pikiran-pikiran Nurholis Majid, Syed Amir Ali, Presiden Soekarno adalah pikiran-pikiran Max Weber ya, dalam bukunya yang sering saya sebut itu, yang sangat penting bukunya ini, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism ini. Karena beliau seorang Protestan, dia menulis bukunya di gerejanya Calvin, yang kemudian dia menemukan hubungan doktrin agama dengan etos duniawi atau yang kemudian melahirkan kapitalisme itu. Nah, kalau kita lihat di masjid, karena masjid ini juga sama dengan tempat-tempat ibadah lain yang memiliki komunitas dan jemaah, baik secara individu maupun kelompok, maka juga kita bisa melihat di dalam komunitas masjid ini ada masjid-masjid yang memang progresif sekali ya, yang secara langsung atau tidak mereka memahami Islam di dalam komunitas itu yang diajarkan oleh para takmirnya, para kiainya atau para ustadznya ke jamaahnya itu memang lebih mendorong Islam sebagai sebuah spirit ya, sebagai sebuah doktrin yang mengandung spirit semangat untuk membangun peradaban dunia. Makanya kemudian jamaahnya ini semangatnya sangat tinggi sekali dalam membangun peradaban dunia itu. Makanya individu-individu dan kelompok di jamaah masjid ini karena semangat keislamannya tinggi, spirit Islamnya tinggi, maka mereka memiliki etos kerja yang tinggi, sregep mulai ngurusi masjid, baik etos dalam urusan agama, spiritualitas, tata peribadatan maupun dalam hal-hal peradaban lainnya seperti membangun koperasi, membuat lembaga pendidikan di masjid, membuat pemberdayaan ekonomi dan sebagainya. Itu sebenarnya orang-orang atau individu dan kelompok di dalam jamaah masjid itu lebih banyak memahami Islam dalam pikiran-pikiran teoritis Profesor Nurholis Majid, yaitu Islam, doktrin dan peradaban, yang kemudian juga
sejalan dengan pikiran-pikirannya Syed Amir Ali ya, The Spirit of Islam, yang banyak dikutip oleh Presiden Soekarno pada zaman revolusi kemerdekaan itu, dan juga separalel dengan pikiran-pikiran Max Weber pada abad ke-19 itu, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Di situ menjelaskan tentang doktrin agama bisa mempengaruhi semangat kapitalisme atau etos kerja dunia, atau kalau dalam bahasanya Canor, doktrin agama itu membentuk peradaban dunia di dalam masyarakat. Tentu saja kalau masjid ini punya spirit seperti itu ya, spirit bahwa orang yang rajin ke masjid, mau membersihkan masjid, mau memark masjid dengan doktrin-doktrin itu, kemudian para individu itu atau jamaah itu semangat sekali membangun masjid ini sehingga masjidnya menjadi sangat megah, semua kebutuhan jamaahnya tercukupi baik dunia maupun akhirat, baik jasmani maupun rohani. Maka sebenarnya takmir masjid dan jamaahnya ini telah menganut pemahaman Islam yang sama dengan pikiran-pikiran Profesor Majid, atau secara teoritis dan sosiologis sama dengan pikiran-pikiran Max Weber tentang korelasi antara doktrin agama dengan tindakan sosial individu di dalam berinteraksi sosial. Saya kira itu saja dari keterangan saya mengenai bagaimana kita memahami tentang masjid sebagai objek kajian sosiologi. Kita menggunakan pendekatan Weberian ini sehingga kita bisa mengetahui di dalam masjid itu ada doktrin agama yang mendorong etos peradaban dunia di dalam masjid itu, sehingga masjid itu memiliki kegiatan yang tidak murni agama tapi juga mengaitkan dengan soal-soal, mengintegrasikan dengan soal-soal peradaban seperti ekonomi, budaya, seni, pendidikan, bahkan ada yang ke politik juga itu ya. Baik adik-adik, kita akhiri sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.